Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara, setiap kita pasti merindukan pertolongan Tuhan. Setiap kita pasti merindukan Allah bekerja, Allah yang bertindak, Allah yang menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dia memberkati kita saat kita membutuhkan berkat-Nya. Dia menyatakan mujizat-Nya saat kita membutuhkan mujizat-Nya. Dia bekerja saat kita merindukan campur tangan-Nya. Dia menyembuhkan saat kita mengalami sakit. Dan setiap kita pasti rindu supaya Allah segera melakukannya. Tetapi saudara, Allah bekerja sesuai dengan waktunya. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kalau kita merenungkan dalam kehidupan ini saudara, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan pada akhirnya kita akan mengakui bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah saudara, saat ini yang akan kita renungkan bersama adalah bagaimana atau apa yang akan kita lakukan supaya kita mengalami campur tangan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar saudara supaya dalam perjalanan kehidupan kita, kita alami Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel. Kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya,
Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana firman Tuhan disampaikan kepada umat-umat Tuhan yang isinya bahwa ketika tiba waktunya, ketika genap waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan rancangannya bagi umat-umatnya. Di mana ayat 10 di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa ketika tiba waktu Tuhan, maka apa yang menjadi rancangannya, apa yang menjadi rencananya akan Dia genapi dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan umat-umatnya. Demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara. Ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Di sana dikatakan bahwa dalam kehidupan orang Israel, di mana mereka harus dihukum karena kesalahan mereka, karena mereka melanggar firman Tuhan, sehingga mereka harus mengalami penghukuman, dibuang ke Babel. Tetapi Tuhan telah menetapkan waktu bahwa Dia akan kembali memulihkan umat-umatnya. Kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena kesalahan mereka, dan untuk diproses di sana. Dan pada akhirnya Tuhan akan kembalikan mereka. Tuhan akan pulihkan mereka kembali. Saudara, dalam kehidupan kita, ada waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Ada waktu bagi Dia untuk menolong kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, memberkati kita, saudara. Ada waktu yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita. Waktu yang terbaik yang Dia tetapkan bagi setiap kita. Dan untuk sampai kepada waktu yang Tuhan sudah tetapkan, seringkali ada proses yang harus kita jalani. Ada proses yang harus kita hadapi dalam menjalani sampai kepada waktu yang Tuhan telah tetapkan. Di dalam Allah bekerja bagi setiap umat-umatnya, saudara, bagi Tuhan proses itu penting. Karena proseslah yang akan mengubahkan umat-umat Tuhan. Proseslah yang akan mengubah setiap orang menjadi lebih baik. Demikian dalam hidup kita, saudara. Dalam berbagai sisi kehidupan kita, ada begitu banyak kita yang harus diproses oleh Tuhan. Karakter kita, sikap kita, perbuatan kita, cara berpikir kita, dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak yang harus diproses oleh Tuhan. Dan seringkali waktu Tuhan itu tergantung bagaimana kita menjalani prosesnya. Dan sekali lagi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.
Ketika kita menjalani prosesnya, maka Tuhan pasti akan menggenapi janjinya sesuai dengan waktunya. Karena tadi dikatakan bahwa aku akan menepati janjiku. Dan kapan janjinya digenapi? Setelah proses itu dijalani. Demikian juga dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Mari kita serahkan hidup kita diproses oleh Tuhan. Ada begitu banyak hidup kita yang harus diproses oleh Tuhan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi yang lebih baik dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, dalam cara berpikir kita, dalam sikap kita, perbuatan kita. Ketika kita menjalani prosesnya, maka Tuhan akan memproses hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan itu jauh lebih berharga bagi Tuhan daripada hasil yang kita peroleh. Berbicara tentang hasil, pencapaian, mujizat dan sebagainya, dengan satu detik, dengan satu ketika Allah bisa wujudkan itu semua. Kita lihat di dalam Alkitab bahwa begitu banyak orang-orang yang dengan seketika Allah bisa pulihkan, Allah bisa angkat kehidupan mereka. Kita tahu Yusuf yang diangkat dari penjara ke istana. Kita tahu Daud yang sebagai penggembala akhirnya menjadi raja. Ada begitu banyak contoh saudara bahwa Tuhan sanggup mengerjakan mujizat dengan waktu seketika. Tetapi untuk proses kita menjadi lebih baik, proses kita menjadi lebih sabar, proses kita supaya tindakan kita, karakter kita, pola pikir kita menjadi lebih baik, itu butuh waktu. Tetapi ketika kita siap diproses, kita jalani prosesnya, dan kita semakin berubah untuk menjadi semakin lebih baik, maka kita akan lihat Tuhan menepati janjinya. Itu sebabnya saudara, serahkan hidup saudara diproses oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang saya ingin kita renungkan bersama adalah apa yang harus kita lakukan saat kita menjalani proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan untuk kita diproses oleh Tuhan dalam proses yang harus kita jalani dalam Tuhan. Di ayat yang keempat dan kelima saudara dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Puji Tuhan saudara. Di dalam konteks ini, di mana mereka dibawa ke dalam pembuangan, sedang ditawan di Babel. Artinya mereka sedang mengalami keadaan sulit, mereka sedang mengalami situasi yang susah. Tetapi dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang susah yang mereka sedang alami, firman Tuhan berkata, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya dalam situasi yang sulit dan berat sekalipun, umat Tuhan dituntut untuk bekerja keras. Umat Tuhan dituntut untuk bekerja, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Mereka disuruh, diperintahkan untuk membangun rumah mereka. Mereka disuruh dan diperintahkan untuk bekerja, membuat kebun, untuk mereka bisa menikmati hasilnya, untuk mereka bisa hidup dari sana. Jadi saudara, sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, firman Allah datang kepada mereka untuk mereka tetap bekerja keras, untuk mereka tetap giat bekerja, melakukan yang terbaik. Saudara, di dalam kehidupan kita, apapun situasinya, apapun kondisinya, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, Tuhan menuntut kita untuk kita tetap mengerjakan yang terbaik, untuk kita tetap bekerja keras. Saudara, seringkali orang-orang ketika mengalami situasi yang sulit, itu membuat mereka lemah dan patah semangat, tidak mau berusaha lagi. Mereka udah putus asa. Tetapi malah di situasi yang sulit ketika mereka dibuang ke Babel, dalam situasi yang sulit tersebutlah malah firman Allah datang kepada mereka supaya mereka bekerja keras, membangun rumahnya, membuat kebun untuk mereka bisa menikmati hasilnya.
Bukankah itu sesuatu yang luar biasa yang harus kita terapkan dalam hidup kita, bahwa sekalipun hari-hari ini sulit, sekalipun hari-hari ini berat, mari saudara, tetaplah bekerja keras. Hidup saudara sulit, hidup saudara berat saat ini saudara alami, tetaplah bekerja keras. Seberapa sulit pun itu, jangan putus asa saudara, tetaplah bekerja keras. Kalau orang Israel yang waktu itu dibuang ke Babel pun, Allah menuntut mereka untuk tidak menyerah, tetapi di sana mereka tetap bekerja supaya mereka bisa makan. Maka hari ini saudara, saya pikir keadaan kita tidak lebih buruk dari keadaan mereka. Kalau mereka pun dalam situasi yang demikian, firman Allah menuntut mereka untuk tetap bekerja keras. Hari ini saya dan saudara, dalam situasi kita, dalam keadaan kita masing-masing, apapun dan bagaimanapun itu, Allah menuntut kita untuk bekerja keras, untuk bekerja menghasilkan sesuatu untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi yang pertama saudara, untuk kita mengalami rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita harus bekerja. Ini yang sering salah dipahami saudara. Seringkali khotbah-khotbah yang disampaikan, seringkali pemikiran-pemikiran umat Tuhan untuk mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya adalah menanti dan menunggu secara pasif. Doakan lalu kemudian nantikan secara pasif. Padahal firman Tuhan, saudara, mengajar kita berbeda. Bahwa dalam situasi sulit yang kita alami, kita dituntut untuk aktif. Bahkan dalam situasi yang tidak mungkin sekalipun, kita dituntut untuk aktif, untuk mengerjakan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Dan benar saja saudara, pada akhirnya kita melihat bahwa Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Itu sebabnya saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, tetaplah bekerja keras. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang kedua saudara, ayat yang ke-6 di sana dikatakan, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Yang kedua yang diperintahkan oleh Tuhan di sini saudara adalah supaya umat-umatnya menjaga keluarga mereka, membangun keluarga mereka. Itu yang sangat penting dalam kehidupan kita saudara, bahwa untuk kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, mengalami rancangan-rancangan Tuhan, kita harus bekerja, melakukan yang terbaik, kita harus bekerja keras. Tetapi di samping itu juga kita harus membangun keluarga kita, membangun rumah tangga kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita atur keluarga kita, kita bangun keluarga yang ilahi, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, begitu banyak orang yang ingin mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tetapi mereka hidup dengan penuh masalah di tengah keluarga. Padahal Tuhan akan menyatakan mujizatnya dan pertolongannya tepat pada waktunya bagi umat-umatnya yang mengatur semua keluarganya dengan baik. Dan saat ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa bagaimana saudara mengatur keluarga saudara, bagaimana saudara hidup di tengah keluarga dengan takut akan Tuhan, bagaimana saudara mengatur semua keluarga seturut perintah Tuhan, maka di sana saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang Dia nyatakan tepat pada waktunya. Jadi saudara, mari kita atur keluarga kita, bangun keluarga kita menjadi keluarga yang ilahi, keluarga yang harmonis. Bangun keluarga kita saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami masalah keluarga. Bahkan mungkin masalah itu adalah masalah yang rumit untuk saudara selesaikan. Ini waktunya saudara untuk saudara
melakukan rekonsiliasi di tengah keluarga saudara, melakukan perdamaian di tengah keluarga saudara. Karena ketika saudara tidak harmonis di tengah keluarga, saudara sedang menghadapi dan menghalangi berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan saudara. Saudara sedang menghalangi pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, aturlah keluarga saudara dengan baik. Pimpinlah keluarga saudara menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang takut akan Tuhan. Maka di sana Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi setiap saudara. Lalu berikutnya saudara, di ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, prinsip yang ketiga ditegaskan di sini adalah usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Firman Allah menegaskan supaya umat-umatnya mengusahakan kesejahteraan kota mereka, kota di mana mereka tinggal, kota kemana Tuhan membuang mereka. Mereka bertanggung jawab untuk kesejahteraan kota itu, untuk berusaha supaya kota itu menjadi kota yang penuh dengan sejahtera Tuhan. Itu yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan yang merindukan pertolongan Tuhan, yang merindukan campur tangan Tuhan tepat pada waktunya, di mana mereka harus menjadi berkat bagi orang lain dengan mengusahakan kesejahteraan kota mereka, mengusahakan kesejahteraan sekeliling mereka, dan dengan demikian banyak orang akan diberkati. Itu sebabnya saudara, mari hidup untuk menjadi berkat, berjuang untuk kesejahteraan keluarga kita, kesejahteraan sekeliling kita, dan kesejahteraan bangsa kita. Ketika kita serahkan hidup kita kepada Dia, maka Dia akan memakai kita untuk menjadi alatnya, menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berjuang saudara, untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Doakan kesejahteraan kota saudara, doakan kesejahteraan desa saudara. Dengan kita berperan bagi kesejahteraan kota kita dan desa kita, maka kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Maka dengan demikian kita akan melihat Tuhan menyatakan pertolongan-pertolongannya yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Kemudian yang terakhir di ayat yang ke-8 dikatakan di sana, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, firman Allah menasihatkan yang terakhir untuk mengalami pertolongan Tuhan. Janganlah diperdaya oleh nabi-nabi, oleh juru-juru tenung, dan oleh nubuat-nubuat. Jangan diperdaya, karena Tuhan berkata, aku tidak berbicara kepada mereka. Jangan dengarkan mimpi-mimpi mereka. Saudara, hal yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa pada saat itu begitu banyak nabi-nabi palsu yang bisa menyesatkan umat Tuhan, yang menubuatkan berita-berita yang baik, berita-berita yang menyenangkan. Tetapi pada saat itulah Tuhan berkata, jangan dengarkan mereka. Artinya apa? Tuhan mau supaya umat-umatnya memahami kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi jika mereka tidak tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka hanya ikut-ikutan saja, maka mereka tidak akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi jika umat-umat Tuhan di dalam kehidupan mereka, mereka belajar memahami firman Tuhan. Mereka tidak hanya ikut-ikutan ketika ada hal yang mereka dengar, tetapi mereka memang benar-benar memahaminya. Maka orang-orang yang demikian akan mengalami pertolongan Tuhan. Saat ini saudara, mungkin hati saudara bertanya, bagaimana saya bisa memahami firman Tuhan sedangkan saya orang awam? Saudara,
firman Tuhan di dalam channel Renungan Pagi ini selalu dibahas, digali secara objektif. Firman Tuhan ditafsirkan dengan objektif. Artinya kebenaran-kebenaran yang disampaikan di dalam renungan ini, baik renungan pagi maupun renungan malam saudara, adalah kebenaran-kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, pahamilah kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui renungan-renungan ini saudara. Ketika hari demi hari saudara semakin paham akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan menghidupinya. Di sanalah saudara akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Tuhan akan menyatakan pertolongannya ketika tiba waktu yang tepat. Maka firman Tuhan tadi dikatakan ayat 10, di sana Dia akan menepati janjinya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya saudara? Jadilah pekerja-pekerja keras. Hari ini mungkin saudara bertanya, kenapa aku belum berhasil? Kenapa pertolongan Tuhan belum nyata dalam kehidupanku? Mungkin saudara belum menjadi pekerja keras. Jadi jadilah anak-anak Tuhan yang siap bekerja keras. Jadilah anak-anak Tuhan yang mampu mengatur keluarga dengan baik. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup jadi berkat. Dan jadilah anak-anak Tuhan yang hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bukan hidup berdasarkan apa kata orang lain. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan ini telah memberkati saudara, menguatkan saudara, menerangi kehidupan saudara, hati dan pikiran saudara. Dan terapkanlah firman Tuhan untuk saudara mengalami Tuhan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang bekerja tepat pada waktunya. Itu sebabnya saat ini Bapa, biarlah Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat-umat-Mu. Engkau Allah bertindak, Engkau Allah bekerja tepat pada waktunya dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka untuk bekerja keras, ajar mereka ya Tuhan untuk bisa mengatur keluarga mereka, ajar mereka untuk hidup jadi berkat, bahkan ajar mereka untuk hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Sebentar lagi ya Tuhan, hamba juga akan menopang mereka dalam doa sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Hamba akan berdoa buat segala pergumulan mereka, segala kegiatan mereka di sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan nyata bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa bersama. Tuhan hadir di tengah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya
Biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani, mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja, sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes,
Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami. Berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri. Berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri. Berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati
atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara. Dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.